Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperjelas sambungan video atau lanjutan video saya yang telah lalu tadi, daun menguning adalah sebagai puncak siklus fase. Akan saya perjelas sebab pengertian ini adalah pemahamannya siklus fase bisa siklus fase dari pertumbuhan daun yang menguning kemudian tergantikan oleh tunas baru atau daun baru. Inilah pengertiannya, bukan saja masalah daun menguning, pembungaan dan pembuahan, tapi juga daun menguning, pergantian daun baru atau tunas baru. Diawali dengan daun yang lama menguning. Inilah maksud saya. Baiklah, kita ikuti bersama-sama sahabat semuanya. Yang kedua, tanaman keladi atau aglonema kita jadikan sebagai tanaman tempel, tanaman gantung di pohon-pohon seperti ini. Jadi saya akan memberikan 2 sampling tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat sahabat semuanya. Mari kita ikuti bersama-sama dan kita selalu belajar bersama-sama. Jadi sahabat semuanya, yang saya maksud dengan pergantian atau puncak siklus fase pada tanaman yang daun menguning. Contohnya seperti durian ini, kawan. Ini durian, kita perhatikan biar agak jelas sedikit. Ini daun menguning. Nah, daun menguning ini walaupun tidak selalu identik dengan pembungaan, tetapi juga siklus fase vegetatif, pertumbuhan daun, pertumbuhan tunas yang lainnya itu akan bermunculan. Nah, itulah yang saya maksud. Daun menguning adalah puncak siklus fase. Juga demikian kawan, seperti ini. Ini daun menguning, tidak selalu identik dengan pembungaan atau pembuahan. Tetapi dengan daun menguning akan menumbuhkan tunas baru dan daun baru pada ranting atau batang yang lainnya. Itulah yang saya katakan sebagai puncak siklus fase daun menguning. Juga demikian kawan, pada tanaman jenis ini aglonema, ketika daun ini menguning seperti ini, akan menimbulkan, akan tergantikan oleh pertumbuhan yang baru. Jadi ketika daun menguning, walaupun pada tanaman aglonema, tanaman jenis caladium, ini daun menguning akan tergantikan dengan tunas yang baru. Jadi daun menguning adalah menuju siklus puncak fase. Nah, fase itu bisa generatif, pembungaan, juga bisa vegetatif, juga seperti ini kawan. Kita perhatikan sekali lagi. Ini daun menguning. Ini juga daun menguning. Ini daun menguning. Itu pertanda tergantikannya pertumbuhan daun atau pelepah yang baru. Walaupun ini tanaman aglonema. Kita perhatikan kawan yang lainnya. Juga demikian kawan. Pada tanaman keladi, umbi besar seperti ini, ketika pelepah juga termasuk daun menguning, ini akan tergantikan daun pertumbuhan yang baru. Itulah yang saya maksud sebagai puncak siklus fase. Jadi puncak siklus fase itu tidak selalu pembungaan atau pembuahan, maksudnya generatif saja. Siklus fase itu bisa dari vegetatif ke vegetatif. Agar tidak salah paham, sebab ini ada hubungannya semuanya. Jadi ketika tanaman keladi, tanaman aglonema itu berada di tempat yang panas, itu kadang-kadang cepat berubah warna daunnya. Kalau saya di iklim di tempat saya, cuaca panas, kena panas matahari, tetapi air yang cukup, akan cepat menguning. Dengan adanya daun-daun cepat menguning, itu pertanda daun itu subur, tanaman itu subur.
daun menguning dan mengering, akhirnya akan tergantikan daun-daun yang baru untuk tanaman kaladium. Akan tergantikan pembungaan baru untuk tanaman berakar tunggang. Juga bisa tergantikan oleh tunas baru. Jadi sementara ini kita berpendapat seperti itu. Jadi saya tidak akan pernah merubah dari metode saya bahwa tanaman aglonema sekalipun di tempat saya cuaca yang panas akan saya kenakan full matahari, air yang cukup dengan media. Untuk sementara kalau tempatnya terlalu panas, media tanah itu cepat daun menguning. Ketika cepat daun menguning, tanaman itu akan tumbuh kembang secara vegetatif itu lebih cepat daripada tanaman itu di tempat-tempat yang dingin, sedikit kena air, tidak kena matahari. Memang lama sekali untuk mengalami daun itu menguning, tetapi kan tumbuh kembangnya itu juga lambat. Lain sekali daunnya cepat menguning, kena matahari full, cukup air full, itu akan cepat berkembang, maksudnya cepat besar. Nah, ini pengalaman yang saya alami dan mungkin situasi setiap daerah itu akan berbeda-beda. Jadi sahabat semuanya, kita juga akan memberikan sampling untuk tanaman jenis kalade atau aglonema sebagai tanaman gantung atau tanaman tempel. Jadi bukan saja buah naga untuk tanaman gantung, tapi ini pun juga kita bisa mengatur sebagai tanaman gantung. Kita akan memberikan sampling. Jadi bisa digantungkan di teras-teras rumah, juga bisa kita tempelkan menggantung seperti ini di pohon-pohon tanaman yang berakar tunggang. Sebelumnya kawan, kita simak mengenai tanaman aglonema saya. Kita rubah posisi kawan. Maksudnya ini kita akan memberikan tutorial tentang tanaman saya ini. Kita dekatkan. Jadi sahabat semuanya, kita perhatikan, akan kita angkat keluar. Nah, seperti ini kawan. Ini adalah media air biasa saya gunakan. Jadi ini saya isi air penuh. Setelah isi air penuh, ini juga menggunakan media tanah seperti ini. Media tanah. Ya, saya angkat seperti ini kawan. Nah, saya masukkan seperti ini. Ini biasa saya lakukan untuk tanaman seperti ini. Nah, ini yang terjadi kawan, perkembangan peranakannya luar biasa. Coba sahabat semuanya kita dekatkan, perkembangan cepat berkembang biak, anakannya luar biasa, kecil-kecil. Jadi sudah entah jadi sudah berapa ini, jari satu ini bisa sudah menjadi 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa menjadi 6. Sangat cepat sekali. Nah, yang lebih penting daripada itu semuanya, ini memang cukup air, media tanah saya sistem seperti ini. Itu cepat sekali, daun-daun itu berubah warna seperti ini. Jadi daunnya berubah warna. Sementara saya berkesimpulan ketika daun berubah warna, itu berarti akan bermunculan tunas baru. Jadi perkembangbiakannya itu ketika daun berubah warna, kena matahari, itu akan bermunculan tunas-tunas baru, juga anakan-anakan baru. Saya tidak berkesimpulan ketika perubahan warna itu karena kebakar, karena efek matahari. Itu memang betul, tetapi ketika perubahan warna terjadi, itu perkembangbiakannya luar biasa. Tunas baru bermunculan, juga anakan-anakan baru bermunculan. Inilah yang saya lakukan ketika tanaman saya tempatkan di media tanah, cukup air. Bahkan saya celup seperti ini sebab saya meyakini jenis tanaman ini adalah jenis yang mampu hidup di dua alam, di alam darat juga air.
Baiklah sahabat semuanya, kita akan memberikan sampling untuk tanaman jenis aglonema ini sebagai tanaman gantung atau tanaman tempel. Jadi sampling ini adalah sangat sederhana dan semoga sahabat semua yang menyukai unggahan video saya bisa melakukan lebih baik daripada saya. Mari kita simak bersama kawan. Jadi yang pertama kita lakukan, kita sediakan botol bekas seperti ini. Kita gunting aja. Kemudian bisa tali, bisa isolasi. Jadi terserah. Jadi sahabat semuanya, ini kita sesuaikan untuk kita siapkan sebagai tanaman gantung. Jadi kita sesuaikan saja ukurannya. Misalnya kita gunting seperti ini. Kita sesuaikan, jadi setelah kita gunting kita ambil. Nah, sebelumnya saya ulang sekali lagi, tanaman ini cukup air karena saya celup dalam air dan mengalami kuning-kuning daun seperti ini. Nah, daun yang menguning kita gunting saja kawan, seperti ini. Perubahan warna-warna daun seperti ini kita gunting saja biar cepat tergantikan oleh daun-daun yang baru. Akhirnya cantik seperti ini, kita gunting saja daun yang lama. Kemudian ini kita lepas. Nah seperti ini kawan kondisinya. Kalau lepas kita persiapkan ini tempat seperti ini, sengaja kita tidak melubanginya agar ini cukup air. Jadi kita isi batu seperti ini saja. Setelah kita isi batu, kita masukkan tanaman ini ke dalamnya. Karena ini sebagai tanaman gantung dan mau kita tempatkan di lahan tempat yang panas full matahari. Jangan sampai setelah ini kita tempatkan sebagai tanaman gantung sampai kekurangan air. Ini tidak boleh kekurangan air. Airnya itu harus penuh kawan. Harus selalu siap airnya. Jadi saya meyakini tanaman seperti ini adalah tanaman yang mampu hidup di dua alam. Seperti juga tanaman jenis sente, jenis keladi. Setelah seperti ini, coba kawan, akan kita bawa, kita tempatkan di sebuah pohon sebagai tempel atau kita gantung juga nggak apa-apa, terserah sama kita. Kita tempatkan di pohon kelengkeng saya ini, jadi ini sudah ada 1, 2, kita tambah 1 bawahnya. Sahabat semuanya yang menyukai unggahan video saya bisa melakukannya di mana saja. Untuk menempatkan jenis caladium atau aglonema sebagai tanaman gantung dengan media full air dan terkena matahari full. Jadi kita simak bersama sahabat semuanya, sangat mudah sekali. Jadi ini bahan-bahannya. Sementara bisa kita gunakan tali, tetapi agar lebih mudah kita isolasi dulu. Dan kita tidak perlu melubangi seperti ini, sebab ini kita gunakan dari botol air mineral bekas. Jadi kita bisa membuangnya. Setelah ini tumbuh akar banyak, kita bisa menggantikan sebagai tempat atau media yang baru. Jadi yang penting ini cukup air begitu saja.
Kalau isolasi tentu kena air, kena hujan nanti akan mengelupas, kita bisa gantikan dengan tali atau karet dan lain-lain, pokoknya membuat ini nempel lebih kuat. Kita tali kita gunting cukup supaya lebih rapat. Sekali lagi bisa kita gunakan tali, kemudian kita siram air kawan. Yang penting jangan sampai telat air. Nah, seperti ini kawan. Sekali lagi saya ulang, untuk menjadikan ini tanaman gantung atau kita tempelkan di pohon, yang penting ini media tempat ini adalah cukup air untuk tanaman keladi. Juga demikian, yang penting cukup air untuk tanaman jenis aglonema. Kena matahari full, cukup air. Nah, tempat media ini kita bisa menggantikan sewaktu-waktu, sebab ini saya gunakan dari botol mineral bekas. Jadi untuk sahabat semuanya yang menyukai unggahan video saya, bisa menjadikan tanaman ini tanaman gantung dengan sangat mudah. Kita mendapatkan bahan-bahannya, bisa yang lebih baik, bisa dari botol bekas seperti ini. Nah, ini tujuan saya, kena matahari full, cukup air. Karena pada dasarnya tanaman ini berani sama air dan bisa hidup di darat, juga di air. Dengan suhu matahari yang panas sekalipun akan cepat sekali untuk berkembang biak. Jadi sahabat semuanya, daun menguning pada tanaman yang tidak mempunyai buah, maksudnya tanaman berumbi, itu berarti puncak siklus fase. Nah, puncak siklus fase itu bisa pengganti untuk tumbuhnya daun baru, tunas baru, juga umbi yang lebih besar. Jadi maksud dari daun menguning sebagai puncak siklus fase. Ketika daun menguning akan tergantikan daun yang baru. Ketika daun menguning juga akan munculnya pembungaan dan akhirnya menjadi pembuahan. Itulah yang saya maksud dengan daun menguning adalah puncak siklus fase. Nah, untuk tanaman kaladium atau jenis aglonema ini, saya menggunakan media itu yang penting tanah atau batu dengan air full. Jangan sampai kekurangan air. Nah, itu saya kenakan matahari full. Cepat sekali daun-daun keladi atau daun-daun aglonema ini menguning. Nah, tapi ketika menguning akan tergantikan tunas yang baru. Jadi perkembangbiakannya itu cepat sekali. Tunas yang baru, anakan yang baru. Inilah yang saya alami selama ini. Jadi untuk saya, semoga saja tidak bertentangan di daerah saya. Matahari full, air berkecukupan dengan media tanah, itu akan cepat sekali berkembang biak. Akan cepat sekali bermunculan tunas-tunas baru. Walaupun toh juga cepat sekali mengalami daun menguning atau kebakar karena matahari, tapi juga cepat sekali tergantikan oleh daun-daun atau tunah-tunah yang baru. Jadi dua tutorial saya yang saya ulang tentang siklus fase daun menguning. Yang kedua, saya memberikan sampling, gunakan air cukup
media cukup, kita bisa tempatkan sebagai tanaman gantung atau tanaman tempel di pohon-pohon kita kalau kita di lahan yang sempit. Jadi bisa digunakan sebagai tanaman gantung atau tanaman tempel seperti juga pohon naga. Semoga bermanfaat kawan. Sebagai manusia tentu kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi di mana lingkungan kita berada. Jadi tanaman jenis kaladi atau jenis aglonema ini, kalau kita ditempatkan di tempat yang sejuk, sedikit aja kita siram air, tentu saja akan lama sekali. Daun-daunnya akan tetap bagus dan tidak mudah untuk menguning. Tapi ketika kena matahari akan mudah sekali untuk menguning. Asal dengan air yang cukup, ketika daun itu menguning akan tergantikan daun-daun yang baru dan perkembangbiakannya akan cepat dan luar biasa. Di daerah saya itu seperti ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.